calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri dan saya ditemani rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nur Fauziah Septiani, SPD. Beliau adalah guru kelas B dan hari ini berada di kelas. Selamat pagi Bu Tia. Selamat pagi Bu Lini. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu Lini kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Tia. Boleh minta waktu sebentar Bu Tia? Saya ini akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran Ibu yang dilakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk tujuan yang dilakukan supervisi. Ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan pengembangan kemampuan Ibu Tia sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan sebentar ya Bu Tia ya. Saya minta waktunya biar lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal Bu Tia, boleh diizinkan? Untuk kegiatan supervisi hari ini, yang pertama materi yang akan Bu Tia ajukan sebentar itu apa nih Bu Tia nih? Untuk materi saya di term pertama itu ada ciptaan Allah Bu G. Jadi term pertama itu ciptaan Allah dengan tema myself atau aku. Iya, jadi materinya ini ciptaan Allah dengan subtema yaitu myself, aku. Ya. Sudah minggu keberapa ini? Ini menginjak minggu kedua Bu. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya yang Ibu akan capai? Tujuan pembelajaran di tema ciptaan Allah dan subtema myself itu agar anak-anak dapat menyebutkan nama teman, nama sendiri, kemudian ada macam-macam ciptaan Allah, kemudian juga anak dapat menunjukkan imajinasi dan kreativitasnya saat belajar, dapat menyebutkan jenis kelamin, kemudian anak juga dapat menyayangi temannya sebagai makhluk ciptaan Allah. Demikian Bu Lini. Oke, jadi tujuan pembelajaran Bu Tia yaitu anak bisa menyebutkan nama sendiri, nama teman, ciptaan Allah, dan anak bisa berkreasi menurut kreativitas sendiri. Oke Bu Tia. Nah selanjutnya pada area pengembangan apa yang Ibu Tia hendak capai? Untuk area pengembangan di sini saya menitik beratkan pada kognitif dengan agar dapat anak-anak itu bisa belajar aktif dan menyenangkan. Kemudian anak juga dapat merespon tentang apa yang saya sampaikan. Gitu ya. Terus spesifiknya Ibu yang Ibu akan kembangkan? Saya rasa pengembangan di sini juga bisa di pengembangan seni supaya anak dapat berkarya dan berkreasi sesuai dengan imajinasi anak-anak. Oke. Untuk pengembangan Ibu tadi sampaikan ya, kalau yang akan dikembangkan adalah untuk spesifiknya adalah di bagian seni biar anak bisa berkarya dan berkreativitas menurut imajinasinya sendiri. Nah, pengembangan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu yaitu metode pembelajaran apa model pelajaran yang akan mencapai. Saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk, di mana anak-anak dapat memberikan atau menghasilkan produk atau karya sendiri begitu. Oke, jadi
strategi pembelajaran Ibu tadi berdiferensiasi dengan menggunakan metode yaitu konten, proses, dan produk ya, biar anak bisa berimajinasi menurut kreativitas menghasilkan produk. Oke Bu Tia, mohon maaf jam Bu Tia mengajar mulai jam berapa ya Bu Tia? Mulai jam 8 Bu, karena setengah 8 itu ada ikrar. Oke, berarti jam 8 ya. Betul. Jam 8 dilakukan dan terakhir ini Bu Tia, harapan dari observasi yang akan saya lakukan ini, harapan Bu Tia? Harapan saya semoga di pembelajaran di kelas saya nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kemudian anak-anak bisa terlibat aktif dalam pembelajaran dan juga bisa menyenangkan. Iya Bu, terima kasih. Saya pun berharap demikian ya, pembelajaran yang bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan. Oh iya, jam pembelajaran tadi ini ya, mulai jam 8 ya Bu? Betul sekali. Oke, ya Bu, nanti saya akan masuk ke kelas Bu Tia pada waktu jam 8. Ibu Tia mungkin bisa bersiap-siap lagi. Nanti setelah jam 8, sudah jam 8 saya akan melihat dan mencatat hasil hal-hal yang saja terjadi dalam kelas Ibu Tia. Setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi Bu. Yang nanti akan didampingi oleh ibu pengajar praktek saya yaitu Ibu Ati Siti Maria. Terima kasih. Doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memasuki minggu ketiga, di mana tema kita masih dengan apa? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Dan subtema untuk minggu ketiga hari ini adalah My Body. Apa itu my body? Tubuhku. Kalian ingat lagu Dua Mata Saya? Terus? Tangannya ada berapa? Tangannya ada 2. Kaki? Hidung? Mulut? Telinga? Nah, itu adalah anggota tubuh, my body. Coba sekarang Bu Tia mau tanya teman-teman. Melihat pakai apa? Mendengar pakai apa? Mencium pakai apa? Merasakan pakai apa? Hah? Merasakan pakai apa? Kulit. Nah, itu adalah my body. Sekarang kita ada lagunya pakai bahasa Inggris. Tangannya semuanya ke atas. 1, 2, 3. Open close, everybody. Open close, everybody touch your mouth. Mulut. Mouth apa? Mulut. Oke, sekali lagi. Open close, everybody. Open close, everybody touch your ears. Nah, untuk kegiatan hari ini teman-teman itu akan mengenal konsep geometri. Coba ada yang tahu ini bentuk apa? Segitiga. Coba teman-teman cari benda yang ada di kelas ini yang bentuknya segitiga. Gak usah berdiri, duduk aja. Sebutkan yang bentuknya segitiga, ada nggak di sini kira-kira? Bintang. Bintang itu segi berapa?
Segitiganya banyak. Ada berapa segitiganya? Segi 5. Berarti bukan segitiga ya. Kalau segitiga itu berarti sisinya ada 3. Bukan banyak, bukan balok, segitiga. Kemudian nanti teman-teman bisa menyebutkan bagian-bagian dari tubuh. Tadi teman punya apa? Mbak? Tadi teman punya apa? Punya apa? Punya apa? Punya apa? Hidung. Punya apa? Terus punya apa? Buat jalan? Beneran kaki buat jalan? Bukan buat nendang? Nggak apa-apa dong nendang? Boleh nggak nendang? Boleh. Tendang bola, boleh tendang. Itu pakai kaki. Tetapi tidak boleh tendang ke teman. Oke? Oke, kita bagi dengan 2 kegiatan. Silakan teman-teman bisa ke meja warna hijau dan meja segi 4. Oke? Let's go. Boleh, silakan. Ayo dicetak. Udah ambil gunting nggak? Ambil gunting dan pensilnya. Ambil gunting dan pensilnya. Ayo Mas, silakan. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, tidak ngobrol, tidak coret-coret. Bikin ini loh. Bikin ini loh, bukan gambar. Bukan gambar. Ini pegang. Siapa berdoa? Yang belum siap? Yang belum siap? Tidak berdoa. Oke, siap? Doa mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Shadaqallahul Alim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lini Muntiari Rahyuningsih, CGB Angkatan 10 dari TK Islam Al-Azhar 62 Brebes. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama ibu pengajar praktek saya yaitu Ibu Ati Siti Mariam dan rekan sejawat saya yaitu Ibu Nur Faiza Septiani. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ati, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, kemudian juga senantiasa baik ya. Alhamdulillah. Selamat pagi, Bu Tia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Kali ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu Dian ya. Yang tujuannya adalah yaitu sebagai bahan refleksi pengembangan dan perbaikan pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu sesuai dengan pengembangan area yang sudah disepakati Bu Dian. Sudah siap ya Bu Dian ya? Siap. Baik, untuk kali ini kita akan melaksanakan percakapan observasi di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melakukan observasi saya di dalam kelas Ibu Tian ya. Selama proses observasi alhamdulillah selama pembelajaran berlangsung dengan lancar. Bagaimana perasaan Bu Tian dalam saya melaksanakan kegiatan observasi di kelas? Selama melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas,
Saya merasakan cukup puas nih Bu ini karena terlihat anak-anak menunjukkan antusiasme dan keterlibatan yang tinggi. Begitu. Alhamdulillah, saya pun melihat tadi pembelajaran yang berjalan dengan baik. Dan bagaimana menurut Bu Tia secara pertemuan tujuan pembelajaran yang sudah dicapai itu berapa persen? Kalau saya menilai dari pengamatan saya kurang lebih sudah 80% belum. Namun ada beberapa yang memang perlu diperbaiki dan dievaluasi. Berarti menurut kalian Bu Tia ini ya sudah ada 80% yang sudah tercapai dan ada yang perlu dievaluasi. Baik, boleh saya menyampaikan pengamatan saya Bu? Baik, menurut pengamatan saya Bu Tia, selama saya melaksanakan observasi di kelas yang tadi sudah saya lakukan sudah sangat baik. Bu Tia sudah menyampaikan tujuan pembelajaran sampai pada kegiatan praobservasi dan observasi yang saya lakukan. Bu Tia sudah menyampaikan area pengembangan yang akan dikembangkan Bu Tia, yaitu pada pengembangan di area seni untuk meningkatkan kreativitas anak dan imajinasi anak. Dengan demikian dan pembelajaran sudah dilakukan secara berdiferensiasi ya Bu ya, sehingga murid-murid merasa senang. Mereka bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar pengamatan saya Bu Tia? Masya Allah, terima kasih Bu Lini. Sebelumnya saya senang sekali mendengarnya. Semoga ke depan saya bisa lebih efektif dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik Bu, selanjutnya kira-kira apa kendala Bu Tia dalam menghadapi pembelajaran tadi di kelas? Kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran itu seringkali meliputi variasi tingkat perhatian serta tantangan dalam menjaga keterlibatan mereka sepanjang sesi pembelajaran. Begitu. Dari kendalanya tingkat ini ya Bu, fokus anak dan variasi pembelajaran di kelas. Rencana Ibu ke depan? Rencana saya ke depan, saya akan melakukan pendekatan khusus yang melibatkan teknik interaktif dan stimulasi yang tepat kepada anak-anak. Baik, sekali lagi Bu Tia, terima kasih. Rencana Ibu yang akan sampaikan baru saja yaitu dengan melakukan teknik interaktif dengan dan akan melakukan segera ya Bu ya. Lantas siapa aja kira-kira yang Bu Tia akan bisa membantu dalam melaksanakan proses yang tadi Ibu sampaikan programnya dan kapan bisa dilaksanakan rencana ini? Mungkin saya akan meminta bantuan rekan sejawat saya yang kebetulan mengajar satu kelas dengan saya. Rencana tersebut insya Allah akan segera saya lakukan secepatnya. Oke, Bu Tia, luar biasa sekali ya. Rencana Bu Tia untuk melaksanakan segera dengan rekan sejawat, semoga bisa berjalan dengan lancar dan hasil observasi kita kali ini dan pasca observasi ini akan saya catat dalam form supervisi akademik ya Bu Tia ya. Mohon nanti ditandatangani baik dari Ibu. Sebagai penutup Bu Tia, kira-kira Ibu Tia dapatkan dari proses pasca observasi ini apa ini? Yang saya dapatkan, saya bisa belajar bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas bisa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan gaya belajar masing-masing anak, sehingga hasil yang diharapkan akan tercapai. Ya, terima kasih Bu Tia. Selanjutnya saya persilahkan Ibu pengajar praktek saya, Ibu Ati Siti Maria, untuk menyampaikan umpan balik apa yang sudah saya lakukan pagi ini dengan Bu Tia, yaitu mengenai proses pasca observasi. Monggo Ibu Ati Siti Maria. Terima kasih Bu Lini, Bu Tia, luar biasa sudah menjalankan kegiatan proses coaching. Yang bisa saya sampaikan adalah tadi sudah ada terjadi percakapan
refleksi diri terkait dengan bagaimana ketika melaksanakan pembelajaran di kelas secara refleksi diri menemukan beberapa kekurangan. Kalau tadi ada angka 80 begitu artinya masih ada beberapa catatan yang perlu dikembangkan. Tadi juga Bu Lini sudah menyampaikan hasil pengamatan Bu Lini, ternyata ada ya sekata sepertinya memang dan kegiatan coaching ini bisa memberikan satu nilai-nilai atau hal-hal yang perlu untuk diperbaiki demi mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi tadi sudah ada kesepakatan juga tentang pengembangan dirinya, yang pengembangan diri dia apa yang akan dilakukan setelah memahami tentang kekurangan dia, akan melibatkan siapa saja untuk bisa membantu, juga dalam waktu yang kapan akan segera. Semoga tadi yang sudah dibahas dan sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan secepat mungkin, sehingga kita sebagai seorang pendidik mengupayakan setiap langkah yang kita lakukan adalah bagian dari perbaikan dari refleksi yang sudah kita lakukan, sehingga kita akan menjadi guru yang semakin baik dan semakin baik, karena proses refleksi adalah bagian belajar dari sebuah kegiatan yang nyata kita lakukan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi teruslah semangat untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu saja. Terima kasih Bu Ati atas umpan baliknya. Semoga kedepannya lebih tambah lebih baik lagi. Sekian proses pasca observasi hari ini. Dari saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.